Oke. Eh, apa namanya? Sekarang kita masuk ke sesi 2, di mana ada teman-teman dari kecamatan, khusus untuk kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa? Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa menghadiri Zoom kali ini. Dua kalinya salat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan selalu kita tunggu sahabatnya nanti di Yaumul Kiamat. Yang pertama, tujuan dari bimbingan teknis kali ini adalah sebetulnya kita hanya merefresh ya. Ini adalah sebuah pekerjaan yang tiap tahun kita laksanakan. Ini diinisiasi oleh kami di PPM dalam rangka kita tidak menginginkan adanya apa ya, ketika Bapeda suara saya kedengaran? Suara saya. Oke. Jadi kami tidak menginginkan ketika Bapeda mengirimkan surat terkait tagihan dokumen apapun, ini kami di PPM ingin memulai itu dengan bimbingan teknis terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika dapat tagihan dokumen apapun, kita akan mulai dengan bimbingan teknis kecil-kecilan dalam rangka merefresh, kemudian memberikan gambaran, karena teman-teman juga di lapangan juga ada yang masih baru, kemudian ada yang sudah berpengalaman, ada yang mutasi pindah. Nah ini jadi hal yang menjadi ini ya, apa namanya, nanti penghambat ketika tagihan-tagihan itu sudah diminta pada waktunya. Kemudian kita juga punya tujuan merubah persepsi ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ketika ditanya renja, karena sudah merasa mengisi renja di SIPD, maka yang dianggap renja itu adalah ya yang sudah ada di SIPD dicetak, dikumpulin. Nah ini yang kadang-kadang ada apa namanya, persepsi seperti itu. Padahal yang dimaksud renja sesuai Permendagri 8 itu adalah dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan berarti sebuah dokumen lengkap mulai bab 1 sampai bab 5 yang itu periodenya 1 tahun. Nah, di renja sendiri kita ketahui bersama kan ada rancangan awal, ada rancangan, dan ada rancangan akhir. Yang diminta sekarang adalah posisinya adalah di rancangan akhir, di mana kita sudah ketahui bersama melewati surat yang sudah dikirim kemarin, itu peraturan Bupati terkait RKPD telah ditetapkan. Untuk yang RKPD 2024 itu pada tanggal 12 Juli, untuk yang RKPD perubahan itu pada 21 Juli. Nah ini sesuai Permendagri 86, 1 minggu setelah ditetapkan, Bapak Ibu wajib mengumpulkan ke Bapeda untuk dilakukan verifikasi. Ya. Tapi kami di PPM ini melaksanakan kegiatan ketika kami biasanya meminta dokumen ke jenengan, kemudian nanti kita verifikasi, kita kembalikan lagi, biasanya prosesnya sepertinya agak lama gitu. Dan itu bisa jadi kita kembalikan gak balik nang Bapeda. Nah, ini. Jadi kita menginginkan apa, adanya pendampingan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian apa namanya, mengerjakan, setelah BIMTEK ini kita akan laksanakan pendampingan. Seperti halnya yang kemarin kita apa namanya, ketika kita apa namanya, waktu menyusun apa ya kemarin itu, Renstra ya, kita DSTC 27 itu kita laksanakan seperti itu juga. Nanti titik-titiknya kalau kemarin kita di beberapa titik kita ada 6 titik nanti. Jadi nanti Mas Denny Sukowono bisa langsung pulang ya. Enggak. Kalau Zoom katanya enggak bisa langsung pulang ya Mas Denny.
Kalau ini bisa langsung pulang Mas, karena titiknya di Kalisat kalau nggak salah, kalau Sukowono. Oke, nanti ada kita share jadwalnya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti kita BIMTEK kemudian bikin apa namanya dokumennya. Ya, harapan kami bisa 80 sampai 90% jadi. Kemudian nanti kita ketemu di titiknya di apa di pendampingan sehingga Bapak Ibu bisa bisa konsultasi dan kita dampingi di sana. Baik, kami di PPM sudah berusaha untuk membuat sebuah template ya, template sederhana yang tentunya nanti tetap Bapak Ibu sekalian mengkoreksi ya. Jangan sampai ketika dikumpulin di kami masih ada tulisan Bapeda, masih ada kelihatan kalau copy paste ya. Nah ini dikurangi hal-hal seperti itu. Tapi kita insya Allah Bapeda sudah kita hilangkan namanya di template, kita beri dalam kurung nama perangkat daerah. Ya. Jadi mungkin kita awali dengan melihat yang Renja 2024 ya, nanti ada 2, sudah kita siapkan yang Renja perubahan juga. Tapi hal ini tidak mutlak Bapak Ibu langsung menggunakan ya, mungkin dari teman-teman sudah punya template dan sudah bagus ya enggak apa-apa, pakai saja. Tinggal nanti kita ketemu di pendampingan tinggal disampaikan ke kita. Tapi ini bagi yang teman-teman yang memang baru dan sebagainya nanti bisa digunakan ya. Baik, yang pertama mungkin bisa di-share screen Mbak Dita ya. Untuk yang Renja 2000, nah ini, jadi ini kami bikin template-nya untuk rancangan akhir Renja. Ada mungkin daftar isinya dulu Mbak Dita, coba masuk ke daftar isi. Nanti akan kita share ya ke grup. Di daftar isi kita ada 5 bab ya. 5 bab, mulai bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sampai bab 5 penutup. Baik, kita mulai dari awal, dari kata pengantar. Kata pengantar sangat umum, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuat sendiri atau menggunakan ini, tinggal mengganti saja. Kemudian untuk ini, nah untuk pemberian tanggal, ini Bapak Ibu sekalian diperhatikan karena tadi disampaikan bahwasannya RKPD ditetapkan pada tanggal 12 Juli, maka Bapak Ibu sekalian bisa membuat tanggalnya di atas tanggal 12 Juli. 12 Juli. Kemudian diikuti oleh daftar isi, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hal yang baru agar kita tidak apa namanya, agar kita familiar dengan apa yang ada di Permendagri, ya, akhirnya kita merubah judul tabelnya menjadi TC ya. Karena kemarin kita pengalaman ketika didampingi oleh Smart ID ya, ketika ditanya TC 27 bingung. Ini tabel yang sebelah mana ya? Makanya kita familiarkan dengan TC. TC ini, jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau ngecek di Permendagri itu misalnya mengerjakan Renja kemudian didampingi dengan Permendagri, tinggal melihat, oh ini yang dimaksudkan TC 29 itu seperti ini. Oh ini TC 30. Jadi di Renja itu mengenal TC 29 sampai TC 33. Baik, nanti kita akan kupas di dalamnya. Apa isinya, seperti apa. Langsung masuk ke bab 1. Bab 1 isinya pendahuluan, latar belakang, sudah kita buat secara umum. Bapak Ibu sekalian bisa merubahnya, ini hanya template dari kita. Kalau memang ada yang lebih baik lagi, monggo disesuaikan. Kemudian landasan hukum. Nah, di landasan hukum ini sudah kita masukkan di poin L, yaitu Peraturan Bupati Nomor 49 2003 tentang RKPD 2024. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian harus mengecek lagi
terkait Perbub tentang SOTK-nya. Kalau di sini contohnya dari Bapeda ini. Jadi 109 2001 ini tentang Perbubnya Bapeda. Nah, Bapak Ibu sekalian coba cek Perbubnya tentang KSOTK-nya kecamatan ini di nomor berapa. Ini silakan dicek. Kemudian masuk ke maksud dan tujuan. Ini sudah sangat umum ya, dengan bisa gunakan, tinggal merubah saja. Kemudian apalagi tentang 1.4 ini sistematika penulisan. Saya kira sudah sama semua. Setiap dokumen pasti sama. Nah, kemudian ciri khasnya dari sebuah dokumen perencanaan pasti akan diawali dengan mengevaluasi tahun sebelumnya, kemudian menganalisa kejadian yang ada sekarang, dan kemudian membuat perencanaan di tahun berikutnya. Ini makanya pada bab 2 ini ada hasil evaluasi kerja perangkat daerah. Nanti kita akan mengenal TC 29. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pengantar dulu di awal. Kalau kami di Bapeda, dokumen kita awali dengan sebuah alinea pengantar ke atasan sedikit, Mbak. Di mana ada besar anggarannya, kemudian ada berapa bidang, kemudian nanti ada belanja modal berapa, belanja operasi berapa, ini disampaikan sebagai pengantar. Tapi ini tidak hal yang wajib karena di Permendagri 86 tidak diatur. Yang jelas dari Permendagri 86 menyampaikan bahwasannya tabel itu juga akan juga diberi keterangan terkait realisasi program yang tidak memenuhi target, kemudian yang telah memenuhi target, melebihi target, kemudian faktor-faktor penyebab. Nah, jadi harapannya tabel itu tidak hanya disampaikan tabel, tetapi ada analisa di bawahnya terkait 6 hal tersebut ini yang sesuai dengan Permendagri 86. Kita masuk ke tabelnya. Nah, ini tabel TC 29. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di Permendagri 86, pasti tahun-tahunnya ini berupa N, ya. N-1, N-2, N-3, N+1. Gitu. Nah, apa nama yang dimaksud N dalam Permendagri 86 ini adalah tahun perencanaannya. Gitu. Jadi kalau kita sedang sekarang membuat Renja 2024, maka yang dimaksud N adalah tahun 2024. Ya. Jadi ini sudah kita lengkapi dalam template bahwasannya N-1, N-2-nya sudah kita tulis sesuai tahunnya. Jadi 2021, 2022, 2023 dan tetap ini 2023 ya. Yang ininya apa namanya dalam tabelnya. Oke. Itu oke. Baik, selanjutnya di analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Nah, ini ada kalimat dalam Permendagri 86 bahwasannya perangkat daerah perlu lebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sudah punya IKU ya. IKU, nah ini bisa disampaikan di sini. Cara mendapatkannya bagaimana, rumusnya bagaimana, dicantumkan di sini. Kalau contohnya di sini adalah yang ada di Permendagri 86. Salah satu contohnya terkait pertumbuhan PDRB ada rumusnya seperti ini, modelnya seperti ini. Tapi ini sesuaikan dengan IKU-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di selanjutnya di TC 30 dituliskan yang sudah tadi rumusnya sudah ada, kemudian dituliskan indikatornya, kemudian Bapak Ibu sekalian kalau di OPD ini ada yang punya SPM, disampaikan juga di sini, tapi kalau kecamatan nggak punya SPM. Jadi hanya IKU saja, kemudian target, realisasi, proyeksi, dan catatan. Sini. Baik, terus kita teruskan ke bab subbab 2.3, di mana disampaikan di sini adalah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan. Jadi di sini disampaikan ada hal-hal yang kritis, kemudian ada permasalahan dan hambatan, dampaknya, tantangan dan peluang,
rekomendasi dan catatan disampaikan di bab ini, di subbab ini. Kemudian ada berikutnya adalah bab 2.4 berjudul review terhadap rancangan awal RKPD. Nah, ini ada proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Mungkin bisa langsung ke tabelnya, Mbak. Nah, jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau hemat kami, Bapak Ibu sekalian tinggal memasukkan apa yang sudah diinputkan dalam SIPD ke kolom yang sebelah kiri, kemudian bisa menganalisis kebutuhan di sebelah kanan. Contohnya misalnya pada RKPD itu ditargetkan hanya 10 makan minum rapat misalnya, 10 penyelenggaraan sosialisasi misalnya. Padahal kebutuhan jenengan itu lebih dari 10 misalnya, atau hanya 5 cukup. Nah, ini dianalisis di sini ya. Kemudian menginjak ke berikutnya adalah penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Nah, ini kalau dari kecamatan usulan program ini sepertinya nggak ada ya, karena memang usulan program ini ditujukan kepada OPD. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena ini judulnya adalah dari pemangku kepentingan atau LSM atau apa namanya pihak-pihak yang lain ya yang merasa memberikan usulan untuk kegiatan kecamatan itu boleh dimasukkan. Ya. Jadi apa namanya tidak hanya yang dari Musrenbang. Kemudian berikutnya yang bab 3 yaitu tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ini dimulai dengan telaah terhadap kebijakan nasional. Nah, ini biasanya teman-teman di sini nanya nih biasanya. Soalnya kalau OPD teknis mereka menginduknya jelas, dari kementeriannya ada. Teman-teman di kecamatan ini biasanya agak kesusahan ya, terkait kebijakan nasional terkait kecamatan. Nah, ini nanti apa namanya? Mungkin bisa googling atau melihat di Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan-kebijakan terkait kecamatan. Kemudian 3.2 yaitu tujuan dan sasaran belanja perangkat daerah adalah tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting yang terkait yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja sastra perangkat daerah. Jadi nanti disampaikan di apa di paragraf bahwasannya untuk tujuan dan sasarannya di Renstra seperti apa, kemudian ada alinea terkait rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kemudian yang berikutnya poin 3.3 ini adalah tabel TC berapa Mbak Dita? Nah, 3.3 ya. Di sini ada apa menyampaikan rencana di 2024 dan perakiraan maju di tahun 2025. Di sini amanatnya jika ini dianalisa bahwasannya program-program tersebut kenapa kok ada, apakah itu menunjang apa, menunjang kemiskinan atau apa dan sebagainya, disampaikan sesuai di Permendagri 86. Terus di atasnya lagi berarti di atas. Terus, nah ini apakah dia menunjang SDGs, kemiskinan dan sebagainya. Ini bisa diulas sebagai apa namanya paragraf di bawah tabel yang TC 33 ini. Kemudian di bab 4, nah ini kami memiliki inovasi di bab 4 ini, Bapak Ibu sekalian.
karena memang tidak ada format khusus dari Permendagri 86 terkait bentuk dari tabelnya, maka tabel yang ditempelkan di sini adalah hasil downloadan dari SIPDRI Renja tahun 2024. Bapak Ibu sekalian tinggal mendownload dan menempelkan pada bab 4 sehingga sudah sama dengan apa yang diinputkan di SIPD. Tetapi ada catatan, ada beberapa OPD yang kita lihat masih belum melakukan pengisian pada indikator-indikator yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian ada yang belum melengkapi target dan sebagainya. Nah, ini harap ketika nanti sudah dikonvert dalam bentuk Word dan sudah ditempelkan, ini harap juga dilengkapi. Jadi dilengkapi, semua kolom diisi. Jangan sampai dikosongi. Karena ini nanti sebagai bahan kami memverifikasi kalau jenengan masih belum mengisi melengkapi, ya berarti tetap kita akan tunggu untuk dilengkapi. Kemudian bab penutup berisikan catatan penting, kemudian kaidah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut. Nah, hal yang penting lagi di sini nanti Bapak Ibu sekalian memberikan tanggal nanti di atas 12 Juli dan ditandatangani setelah distempel. Ini amanat dari 86 serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. Baik, itu terkait Renja 2024. Nah, ini apa namanya? Langsung saja kita ini ya, langsung ke perubahan Renja. Kita juga sudah siapkan template di mana di perubahan Renja ini hanya terdiri dari 4 bab. Ya, 4 bab. Dan dari Permendagri 86 ini tidak mengatur secara khusus ya, bentuk tabelnya pun juga tidak ada ketentuan ya, sehingga kami membuat sebuah template yang ini kita sesuaikan dengan sistem yang selama ini Bapak Ibu sekalian isi. Jadi nanti kita ambil dari SIPPD dan SIPD. Merah tentunya ya, SIPD merah karena kita di perubahan ini masih menggunakan SIPD yang lama yaitu SIPD merah. Baik, next Mbak Gita. Dari kata pengantar ini, ya, intinya apa tanggalnya? Oke, langsung. Nah, kalau tadi kan 12 Juli ya. Ini kalau yang di Renja 2000 perubahan Renja ini diberi tanggal di atas 21 Juli 2023. Baik, kemudian daftar isi ada 4 tabel, 4 bab, mulai pendahuluan, evaluasi, terus rencana kerja dan penutup. Next. Di pendahuluan ada daftar tabel, hanya ada 2 tabel saja, tidak mengenal TC. Kemudian di bab 1 pendahuluan, ini latar belakang sudah kita coba bikinkan, kemudian landasan hukum, kita sudah tambahkan di poin L, peraturan Bupati terkait perubahan rencana kerja pemerintahan daerah Kabupaten Jember tahun 2023. Itu nomor 51. Kemudian maksud dan tujuan ini juga sudah kita buatkan, monggo kalau mau dipakai, monggo kalau misalnya ini dibikin yang lebih bagus. Kemudian sistematikanya seperti ini, sangat sederhana sampai penutup. Kemudian yang ini bab 2, ini Bapak Ibu sekalian mau diberikan awalan dulu sebuah alinea paragraf untuk membuka. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian menuliskan hasil downloadan dari SIPPD. Tapi di SIPPD ini kan sebetulnya maksudnya adalah
laporan untuk evaluasi RKPD. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian selain mendownload, nanti juga ketika dirubah dalam bentuk apakah Excel, apakah Word, merubah judul dari judul kolomnya ya. Karena ada yang RKPD masih tertera RKPD dan dirubah menjadi Renja. Kemudian beberapa kolom menurut saya tidak begitu penting, jadi dapat dihilangkan. Jadi nanti sesuai tabel yang tertera ini hanya dua triwulan ya, dan relasi Renja dan juga persentasenya. Jadi lebih pendek ya, enggak sepanjang kita kalau mendownload di SIPPD. Next. Nah, untuk yang bab 3, Bapak Ibu sekalian mendownload dari Renja SIPD merah 2023. Tinggal ditempelkan ke bab 3 dari Renja. Baik, terus setelah itu penutup. Penutup seperti halnya yang tadi, ada tanda tangan lagi dari kepala perangkat daerah yang juga diberikan cap ya, di stempel berikan stempel dan tanda tangan, dan kemudian dibuat tanggal di atas tanggal 21 Juli. Yeah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian nanti akan kita share filenya ini. Nah, kemudian seperti halnya saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian kita minta untuk membuat dokumen tersebut, dan harapan kami bisa sampai 80 apa 90%. Kemudian kita akan dampingi ketika nanti kita turun ke kecamatan, kita cek, kemudian kalau sudah sesuai ya kita. Nah, ini undangan yang sudah kita buat, nanti kita akan share juga Bapak Ibu sekalian jadwalnya Mbak Dita. Nah, ini jadi kurang munggah. Oh, kemarin Bu siapa? Bu Sri Wilis minta ke Rambi ya. Ini ikut Gemuk Mas, Bu. Yang dari Balung. Jadi ini kita sudah set ya. Sudah paling ini sudah paling adil sudah. Jadi iya paling deket-deketan sudah. Jadi Balung ikut Gemuk Mas. Jadi ada di 6 titik nanti. Ada Gemuk Mas, Tanggul, Ambulu, Rambi Puji, Pakusari, dan Kalisat. Tanggal-tanggalnya kita mulai nanti hari Rebu minggu depan. Jadi mulai tanggal 2, 3, 7, 9. Kenapa kok tidak berurutan? Karena kita juga selang-seling dengan OPD teknis yang kita dampingi. Jadi nanti kita turun ke lapangan untuk kecamatan, besoknya OPD teknis. Besoknya lagi kecamatan, besok lagi OPD teknis. Nah, ini kita berganti-gantian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa datang bersama operatornya dan kita bisa diskusi di wilayah. Nah, ini kemarin dari Pak Hasim ini menanyakan sampai tanggal 16 Pak, besoknya upacara. Tidak peduli sudah, besok upacara. Yang penting sekarang ngedes biar selesai. Jadi harapan kami kita dampingi, nanti saya bawakan printer nanti. Kalau bisa kita nyetak sekalian di sana jadi dokumen. Ya. Syukur-syukur ada Pak Camatnya, kita tanda tangan ke Pak Camatnya sekalian. Ya. Jadi selesai. Bapak Ibu sekalian selesai membuat namanya dokumen Renja. Mungkin itu dari saya. Kita buka ini forum diskusi.
mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya masukan ke kami, kita coba diskusi. Kalau memang itu untuk yang terbaik, kenapa tidak ya? Jadi intinya kita buatkan template ini tidak harus plug ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya sesuatu yang lebih bagus, monggo dibikin. Tapi kami punya kewajiban ketika ada permintaan, kita awali dengan bimbingan teknis, dan ketika nanti sudah melakukan pengumpulan, kita dampingi dalam hal finishingnya. Mungkin itu dari saya. Kalau memang mau ada, ini Wuluan sudah raise hand. Wuluan. Sebentar. Ya, Po. Minta bunyikan ya. Oke. Ya, apa, Mbak? Tombol mute-nya itu. Bukan, ini nyanyi aku, katanya sendiri. Iya. Maksudnya ya. Coba cari bentar, Wuluan. Mas Sandi, untuk Renja yang jadi prioritas ini, Renja perubahan 2003 apa saja? Apa Renja 2024? Dua-duanya. Udah ini umurnya mau. Dimatikan lagi sama dia. Ini raise hand-nya sudah ditutup. Nah. Minta bunyikan. Iya. Baik, tadi ada yang sudah chat ya. Di chat tadi gimana, Mas? Ada yang mana tadi? Mas Sandi, untuk Renja yang jadi prioritas ini Renja perubahan Renja 23 atau Renja 24? Oh ya. Baik. Kalau ngomong prioritas semuanya dikerjakan. Jadi apa namanya? Kalau dari timeline ya, kalau timeline tadi yang saya sampaikan di depan, bahwasannya kalau sesuai Permendagri 86, 1 minggu setelah RKPD ditetapkan, itu Bapak Ibu sekalian membuat dan mengirim ke Bapeda. Nah, harusnya pada tanggal 12 tadi, setelah tanggal 12 plus 7 hari, itu RKPD 2024 harusnya sudah dikirim ke kami. Ya. Kemudian kalau berikutnya, urutannya ya Renja 2024 dulu, kirim, baru Renja perubahan 2023. Nah, berarti kalau dari prioritas ya sama-sama penting, cuma dari segi tahapan harusnya Renja 2024 dulu, baru perubahan 2023. Jadi secara urutan ya. Tapi kalau dua-duanya ya harus dikerjakan untuk apa namanya pemenuhan permintaan dokumen dari Bapeda. Baik, dari mana? Oh, Pak Denny Sukowono, monggo. Oke, monggo Mas. Kecil suaranya, Mas. Kecil. Halo. Nah, wis. Mungkin untuk terkait dengan yang tadi dompet Renja 2024 itu di PC 30 kan ada catatan ya, catatan. Ya, coba cicil 30. Putus-putus, Mas. Mas Denny putus-putus. Untuk yang PC 30. Ya, TC 30 kita lihat. Itu kan ada catatan analisa. Itu yang perlu dimasukkan di catatan analisis itu apa? Oke. Di PC 31. Di TC 30 ya, Mas ya. Catatan. Yang catatan analisis itu siapa? Kemudian di TC 31. TC 31. Nah, untuk analisa kebutuhan,
apakah kita boleh masukkan program kegiatan yang tidak ada di SPPD-nya. Sayang utang, bahwa yang terbatas, sehingga di SPPD tidak dimasukkan ke 2024 karena pastinya tidak mencukupi. Tapi kebutuhannya kita butuh program kegiatan itu apa. Sekian dua itu aja Mas. Terima kasih. Oke. Oke, baik Mas Denny. Terima kasih dari Sukawono. Untuk TC ini saya melihat teman-teman kalau ini lebih ke yang OPD teknis ya, karena mereka selain IKU ditampilkan ke sini juga ada SPM, juga ada apa ya dan sebagainya. Ini mereka banyak. Kemudian selama ini saya hanya memutuskan di catatan analisis ini diberikan pembeda saja. Jadi misalnya dari indikator ini di SPM sudah tercapai berapa, terus total berapa gitu. Tapi kalau di tingkat kecamatan itu mungkin sederhana banget ya. Kan hanya apa IKU-nya? SKM mungkin ya, Mas Denny ya. Hanya SKM. Iya. SKM ya. Mungkin catatan analisisnya disampaikan aja di situ dari apa yang sudah dilakukan atau apa namanya dipengaruhi oleh faktor apa saja terkait capaian-capaian yang sudah ada dan mungkin yang akan diproyeksikan ke depan. Menurut saya lebih ke situ aja analisisnya, enggak terlalu namanya hanya sebagai melengkapi apa yang sudah dituliskan di target, realisasi dan proyeksi. Menurut saya seperti itu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut kita akan informasikan. Mungkin ada contoh dari kabupaten lain akan kita informasikan lebih lanjut. Baik, Mas Denny, kita sama-sama belajar. Terkait TC31, nah ini saya setuju Mas Denny tadi. Jadi kalau hanya kita merubah target dan besarannya saja, di sini ada kolom program kegiatan dan subkegiatan. Jadi bisa jadi karena anggaran yang kecil di rancangan awal RKPD, padahal kebutuhannya jenengan di program kegiatan dan subkegiatan yang lain, silakan disampaikan aja di sini. Asal program kegiatan subkegiatan itu ada di Renstra, berarti kan, tetap tetap ada di Renstra, tidak terus di luar Renstra. Jadi catatannya seperti itu, boleh dengan tambahkan. Bagi teman-teman yang lain, misalnya saya lihat kemarin ada teman-teman di kecamatan ada yang menyampaikan, ada yang menambahkan program kegiatan, tapi ternyata di semprit sama dalap sama rendalap karena Renstranya tidak ada. Ini jangan sampai terjadi lagi. Tapi kalau itu ada di Renstra, itu boleh. Monggo disampaikan. Jadi yang karena ada keterbatasan anggaran, maka tidak bisa terdanai di 2024, tetapi itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, nanti dilihat di dokumen berikutnya, itu bisa sebagai referensi. Oke. Terima kasih Mas Denny. Ada yang lain? Oke, di chat. Mungkin coba kita baca. Izin saya Pak Tati, untuk penginputan SI PPT 2023 terkait indikator subkegiatan masih ada yang tidak sesuai. Contohnya di indikator yang masih berbunyi presentase, tapi di target satuan sudah berbunyi dokumen atau laporan. Matur nuwun. Oke, jadi terkait SI PPT ya, berarti nanti akan kita sampaikan ke teman-teman yang mengelola SI PPT di dalam ya. Jadi kok masih ada seperti itu karena ini terkait sistem ya. Baik, nanti akan kita teruskan kepada bidang dalam ya. Oke, ada lagi Mas Pak Hasim lagi. Pak Hasim? Untuk range perubahan 2023 apa PAPBD 2023 sudah ditetapkan? Oh sudah, PAPBD. Jadi kalau
range perubahan 2023 jelasnya RKPD-nya yang ditetapkan, bukan PAPBD-nya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan membuat input lagi ke SIPPD terkait KUA-PPAS. Setelah KUA-PPAS, oh ya di SIPD ya, di SIPD terkait KUA-PPAS, baru nanti input lagi terkait RKA, baru nanti ditetapkan menjadi PAPBD. Jadi sekarang kita tahapannya masih di perencanaan. Oke, jadi RKP ditetapkan, kemudian Bapak Ibu sekalian membuat renja, baru nanti akan dibuka untuk input SIPD terkait SIPD perubahan terkait KUA-PPAS, kemudian nanti APBD. Jadi yang jelas belum ditetapkan ya, PAPBD-nya. Gitu ya. Ada lagi? Gak ada ya. Heni Kuspianti, Skorambi. Buka. Diklik ya. Nah, Mohon izin Pak Sandi. Pak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya mau tanya terkait Renja 2024 TC 29 kalau tidak salah Pak. Oke, ya. Nah, ini untuk yang kolom 4, kolom 5. Ini kan ada penyesuaian program kegiatan dengan 2022 kalau tidak salah nggih. Berarti kan di kolom 2 itu nanti ada yang tidak sama tuh Pak. Ya. Itu gimana Pak kita Pak? Ya. Isinya. Oke. Sudah, itu saja. Terus yang tadi. tadi Mas Denny tanya TC 31 analisa kebutuhan ya. Seandainya ada anggaran yang tetap ya tetap ditulis di analisa kebutuhan itu Pak. Misalnya ya. 1 juta tetap 1 juta gitu nggih. Ya. Catatan tidak ada nggih. Ya. Seandainya saja ya. itu Pak. Kalau ingin males ya sudah copy kiri ke kanan gitu ya. Tapi kan yo nggak mungkin juga Pak. Soalnya kan RKPD mesti di awal anggarannya jauh lebih besar. Biasanya kan seperti itu Pak. Oke. Terus untuk TC 32 itu untuk kecamatan nihil nggih. Ya, tadi saya sampaikan kalau memang di luar Musrenbang kan nggak ada ya. Karena Musrenbang kan diarahkan kepada OPD. Jadi jangan kalau misalnya masih ada usulan nih misalnya dari teman-teman organisasi masyarakat sipil atau dari pemerintahan desa atau apa yang bersifat kegiatannya kecamatan misalnya. Sampaikan di sini enggak apa-apa. Kalau seandainya tidak ada, tabelnya apakah dihapus atau tetap ada? Biar aja di apa ya? Dikasih nihil ya. Shred gitu apa? Ya. Nihil, monggo. Siap. Nggih, Pak. Sampun, Pak. Baik. Untuk menjawab yang TC 29 ya. Iya, memang sebetulnya tanpa adanya Capman ya, Capman atau tidak itu sebetulnya masalahnya tetap sama ya. Karena ketika Renstra ditetapkan, kemudian kita membuat Renja di awal tahun Renstra ya, itu pasti ada beberapa yang tidak sama. Ya. Jadi ada beberapa indikator yang digunakan pada periode Renstra sebelumnya, tapi tidak digunakan di Renstra periode sekarang. Iya, betul. Itu ya. Iya. Nah di sisi lain kita juga di tahun yang ini di periode ini banyak perubahan terkait adanya pemutakhiran tadi. Iya betul. Apa namanya Capman tadi itu ya. Jadi tadi kita sudah diskusi dengan tim bahwasannya yang dituliskan di sini adalah yang indikator yang range-nya yang sekarang. Jadi yang baru berarti ya Pak? Ya, jadi untuk yang kolom 45 ini 0 dikosongin. Ya. Sehingga nanti ketika masuk ke kolom 10
Jadi penjumlahan itu yang kolom 5-nya 0 nanti ya. Oh Yang ya, dijumlahkan 7, hanya 9. 7 dan 9. Oh Itu ya, nggih, siap. nggih, Siap, Pak. nggih. Gitu nggih. Jadi memang Nggih, matur nuwun. memang terjadi seperti itu. Nggih, terima kasih, Nggih, Mbak nggih, Eni. Pak. Nggih, siap. Nggih. Pertanyaan lagi Pak. Untuk acuan di TC 27 itu kan Restra. Kawan itu pakai Restra yang baru atau yang lama? Karena di RSD ini kan pakai yang baru itu kan non urusan. Nah kalau yang lama kan pakai urusan bidang kesehatan. Ini pakai yang mana? Ke RSD ya. RSD. Oke. Baru. Ini ada pertanyaan dari RSD, nanti kita akan ini ya. Kita akan diskusikan di luar ini. Karena tadi memang apa namanya? Forumnya tadi yang di pagi, nanti akan kita jawab di luar forum ini. Kemudian ada pertanyaan misalnya yang sudah kelihatan indikatornya lebih dari 1. Heeh. Indikatornya lebih dari 1, maka target maupun realisasi itu yang di indikator yang mana yang Oh kalau di sini enggak ya, tetap 2, tetap terus 2 ya. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Obrolan itu ada ini, ada apa lagi? Ada yang enggak ada. Ini.